Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, pengorbanan itu penting, tapi ilmu juga penting dimuliakan. Ada seorang ahli korban yang luar biasa, yang diceritakan beratus-ratus kali di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau ini seorang nabi. Seorang nabi itu orang yang dapat ilmu dari Allah. Beliau ini juga seorang rasul. Beliau ini juga ulul azmi minar rusul, pimpinannya para rasul pada zamannya. Seluruh nabi-nabi mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam, semua itu pakai kitab Taurat semua. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, semua nabi setelah Nabi Musa itu semua pengikutnya Nabi Musa, makmurnya Nabi Musa, selain yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kayak apa itu mulianya Nabi Musa itu? Oh, nggak karuan itu mulianya. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, pimpinannya para rasul, kalimullah, yang mendengarkan firman langsung dari Allah. Ini tidak ada satu nabi pun yang pernah mendapatkan firman Allah langsung kecuali Nabi Musa dan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau telah korban dan pengorbanannya sudah banyak kita dengar. Dengan barokah pengorbanan beliau, perjuangan beliau, doa beliau, kebatilan yang terbesar seluruh dunia, Fir'aun, Qarun, Haman, hancur semuanya. Tapi setelah itu semua, tiba-tiba dapat perintah. Beliau dapat perintah supaya belajar lagi, belajar lagi kepada Nabi Khadir. Jadi orang itu kalau sudah dakwah itu jangan merasa nggak perlu dengar bayan. Insyaallah, saya ini sudah karpun setahun, bayan untuk apa? Ini termasuk sombong. Lah orang sombong itu derajatnya merosot gitu sudah. Man takabbara wada'ahu Allah. Orang itu kalau sombong derajatnya diturunkan oleh Allah. Kalau orang itu tawadhu, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Ada orang itu setiap bayan subuh mesti ngantuk. Tanya kepada seorang ulama, saya itu setiap habis subuh dengar bayan subuh mesti ngantuk, apa sebabnya? Apa karena saya ini malam terlalu capek tahajud gitu ya? Maka ulama tadi mengatakan bukan, kamu itu kurang tawadhu. Kalau kamu tawadhu, kamu tidak ngantuk. Insyaallah, kan? Jadi kalau kepalanya di bawah itu bukan tawadhu, itu malah nggak tawadhu itu mau nyeruduk.
kayak banteng itu loh, banteng ngamuk itu kan gini, nyeruduk. Maka jangan nyeruduk malaikat ya. Apa nyeruduk ini? Nyeruduk itu pokoknya nyeruduk ya. Kelihatannya tawaduk padahal ngantuk, itu namanya nyeruduk. Maka semalakan orang ahli dakwah itu harus mementingkan ilmu, merasa masih kurang pengetahuannya, masih kurang kefahamannya, jangan merasa sudah cukup. Nabi Musa itu sudah menerima wahyu, sudah jadi rasul, bukan hanya jadi rasul. Orang bukan nabi, bukan rasul, didoain Nabi Musa, langsung diangkat jadi nabi, jadi rasul, yaitu Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ini kan orang sudah luar biasa betul Nabi Musa ini, kalimullah lagi. Tapi beliau ini diperintahkan untuk belajar lagi. Maka ketika diperintahkan belajar itu, Nabi Musa itu semangat sekali semula kan. Bukan karpun lama kok suruh belajarnya gimana, tidak begitu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Maka Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya. Tahu pembantunya itu siapa? Pembantunya itu seorang nabi dan rasul juga sebenarnya. Namanya Nabi Yusha ibnu Nun, itu bagian masaknya Nabi Musa, itu nabi. Apa enggak hebat ini orang ini? Tukang masaknya aja nabi. Masya Allah, ini orang ini sudah bukan main ini. Maka beliau mengatakan kepada pembantunya, di waktu itu belum diangkat jadi nabi. Nabi Yusha waktu itu belum diangkat jadi nabi. Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya ini, saya akan berjalan terus menerus sampai ke tempat yang saya tuju, tempatnya Nabi Khidir, yaitu di Majma'al Bahrain. Walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun, saya tidak peduli, saya akan jalan terus. Ini semangatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu. Setelah ketemu Nabi Khidir itu semula kan, udah capek-capek. Assalamualaikum, kata Nabi Musa. Ini di Bukhari nih, hadis sahih ini. Ini sukanya orang tanya hadis sahih, pokoknya sahih ini. Mau di Bukhari oh enggak sahih, itu mau apa yang sahih? Assalamualaikum. Nabi Khidir waktu itu masih tidur, langsung bangun. Waalaikumsalam. Kok ada orang mengucapkan salam di sini? Siapa kamu? Saya Musa. Musa Bani Israel? Iya. Ngapain kamu ke sini? Sudah sibuk di sana kok ke sini kenapa? Masya Allah. Mau ikut Tuhan, mau ikut. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul mengatakan, saya mau ikut kalau boleh supaya diajari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah saya ikut Nabi Khidir? Bolehkah saya ikut engkau? Saya ini mau jadi makmur aja, mau ikut aja. Supaya engkau ajarkan kepada aku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau. Tapi Nabi Khidir ini jual mahal malaikat. Enggak kuat kamu Musa, enggak kuat. Lantas tatiyamanya sabro, kamu enggak akan kuat bersama saya itu. Insya Allah pokoknya saya sabar. Itu nekatnya Nabi Musa di dalam mau mencari tambahan ilmu.
Maka kalau kita ini datang ke Juru Kudama itu niatnya ingin tambahan, nanti Allah akan tambah. Tapi kalau niatnya itu bagaimana ya, pantes-pantesnya, masa penanggung jawab nggak datang, nanti dapat pantes tok, nggak dapat tambahan. Insya Allah kan, jangan pantes-pantesnya, agama kok pantes-pantesnya. Dan kalau dengar bayan itu jangan melihat yang bayan, lihatlah itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Begitu semua kan, ini cuma makhluk saja, nggak bisa buat apa-apa. Kata Maulana Umar rahimahullah, orang bayan itu menurut yang dengar. Kalau yang dengar tawajuh, Allah akan kasih ilham-ilham yang baik, lurus. Kalau bayan kok ngalor ngidul itu tandanya itu yang dengar itu nggak tawajuh. Yang salah bukan yang bayan itu, yang dengar itu tidak tawajuh, ngantuk, males, ingin cepat pulang, macam-macam. Nah, akhirnya yang bayan itu ngalor ngidul nggak karu-karuan. Jadi nggak mau disalahkan begitu ya. Nah, ini bukan tidak mau disalahkan. Kita ini belajar memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah malaikat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu beliau sholat. Terus kemudian beliau ini dalam beberapa bacaan itu agak kurang pas itu. Kemudian Nabi sholat beliau mengatakan, kamu tahu kenapa tadi saya membaca saya nggak pas? Tidak tahu ya Rasulullah, karena diantara kamu itu ada yang wudhunya tidak sempurna, maka membuat imamnya nggak bisa konsen. Jadi orang itu jangan nyalahkan orang. Insyaallah kan? Ini imam kok rokaatnya lupa-lupa terus. Ya, kamu itu gara-gara wudhunya tidak pas itu tadi. Wudhu sambil ngantuk, wudhu sambil ngomong aja nggak pakai doa, akhirnya imamnya ngelambiar. Insyaallah kan? Allah. Maka Nabi Musa mengadakan perjalanan panjang sekali bersama Nabiullah Khadir alaihissalam. Dan Nabi Khadir itu masih hidup kan sampai sekarang. Pernah dengar kamu? Oh, belum benar ya, maka dengar ya. Ini ada khilafiyah antara para ulama. Orang-orang ahli hadis mengatakan Nabi Khadir itu sudah wafat. Seumpama masih hidup, pasti pada zaman Nabi ikut Nabi, berjuang bersama Nabi, dakwah bersama Nabi. Nyatanya dalam data-data hadis itu nggak ada Nabi Khadir datang kepada Nabi itu. Maka Nabi Khadir itu sudah wafat. Tetapi orang-orang sufi, orang-orang yang suka wiridan memang kan. Kalau Nabi Khadir ikut Rasulullah pada zaman Rasulullah, apa mesti laporan kamu? Tidak ada data itu bukan berarti tidak ada. Mungkin juga beliau ini nyelinap-nyelinap nggak ada orang tahu, ya bisa aja. Orang-orang sufi marah kepada orang-orang ahlul hadis. Kamu ini data-data apa kamu ini? Saya ini loh sudah pernah ketemu Nabi Khadir, salaman berulang kali, katanya orang-orang sufi. Dan bukan saya sendiri, banyak orang yang seperti itu. Data-data itu surah nggak saya terima. Katanya orang sufi. Di orang ahli hadis dengan orang sufi itu memang kadang-kadang pendapatnya itu berbeda. Akhirnya masalah ini dibawa kepada Al-Imam Ahmad Al-Faruqi. Beliau ini seorang ulama besar di India tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang Islamkan raja-raja di sana. Ini dan silsilah keilmuannya Syekh Ahmad Al-Faruqi itu termasuk gurunya Syekh Muhammad Ilyas, guru-gurunya sampai gitu.
Saya ada silsilahnya itu. Ditulis oleh Abdul Hasan An-Nadwi Lakno itu. Ada seorang ulama tanya kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi, karena Syekh Ahmad Al-Faruqi itu terkenal sering ketemu Nabi Khadir. Bagaimana sih yang benar itu bagaimana? Ya sudah, saya temui aja lah, nggak usah berantem. Maka Syekh Ahmad Faruqi menemui Nabi Khadir. Maka beliau tanya, ya Nabi Allah, sebetulnya engkau ini sudah wafat atau masih hidup sih? Maka Nabi Khadir menjawab, saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini, tapi oleh Allah dikasih kekuatan seperti orang hidup bisa menemui siapa saja yang Allah kehendaki. Oh, berarti benar semua ya, orang hadis ya benar, orang sufi itu ya benar. Ini memang ulama-ulama India ini sejak dulu suka ngerukunkan orang nih. Kemudian Nabiul Khadir itu sholat bersama. Ini saya baca dalam kitabnya Syekh Ahmad Faruqi loh. Jangan nuduh macam-macam ya. Nabi Khadir itu salat bersama Syekh Ahmad Faruqi. Maka Syekh Ahmad Faruqi itu heran karena beliau itu orang India, mazhabnya Hanafi. Maka setelah selesai salat, ya Nabi Allah, engkau kok salatnya pakai mazhab Syafi'i? Apa kamu ikut mazhab Syafi'i apa gimana? Bukan, kata Nabi Khadir, saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini. Ya. Saya ini sudah tidak kewajiban sholat sebetulnya. Tetapi saya itu sholat itu karena menghormati wali-wali Allah pada zaman ini. Karena kebanyakan wali itu madhabnya Syafi'i katanya. Itu katanya Syekh Ahmad Faruqi, padahal Syekh Ahmad Faruqi itu orang Hanafi loh semuanya kan. Tapi dikasih tahu sama Nabi Khadir, wali-wali Allah itu kebanyakan madhabnya itu Syafi'i. Saya menghormati mereka ya, sholat ikut mereka aja. Bagaimana semuanya kan? Ini cerita loh, ini bukan hadis, bukan Quran loh ini, tapi ceritanya orang yang luar biasa yang Allah telah gunakan untuk mengislamkan berjuta-juta orang di India pada 1000 Hijrah. Dan ditulis sendiri dalam kitab namanya Maktubat. Insya Allah mulai kan? Nanti kamu ceritakan kepada orang ya. Ternyata wali-wali madhab Syafi'i. Nah gitu. Kebanyakan, bukan semua. Ya. Ini supaya nggak ngantuk aja. Ya. Karena kita ini sudah kena penyakit ngantuk tuh, bagaimana caranya supaya nggak ngantuk, dikasih cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ringkesnya, ini semulaikan pentingnya orang itu dalam perjuangan dakwah ini mementingkan ilmu juga, mementingkan seorang pembimbing. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, kalimullah Nabi Musa alaihi salam perlu pembimbing. Sebetulnya bukan beliau yang perlu, tapi ini pelajaran buat umat agar orang itu jangan merasa tidak perlu ada pembimbing. Ada amir dalam tabligh ini, ada pimpinan. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Amirnya waktu itu siapa? Ya Nabi Musa sendiri. Tapi Nabi Musa disuruh cari pembimbing. Ini menunjukkan orang itu memang perlu, kan? Walaupun tuh orang itu sudah korban habis-habisan, sundul langit. Nah, ngerti sundul langit itu? Sudah korbannya itu notok. Itu perlu ada orang yang nasihati dia, itu perlu ada. Ya dengan cara begini timbullah sifat tawadhu. Dengan munculnya sifat tawadhu, mang tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Kita dalam dakwah ini perlu tawadhu semuanya kan. Kita harus korban habis-habisan. Tapi kita ini harus menafikan pengorbanan kita. Merasa bahwa pengorbanan kita ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang kita cari.
Yang kita cari itu adalah ridho Allah. Yang kita cari itu mau bersanding dengan Rasulullah. Yang kita cari itu surga Allah. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai dari susu, dari madu, bidadari yang nan cantik. Kalau pelayannya bidadari keluar ke dunia ini, pelayannya ini semua malaikat, maka seluruh dunia akan berebut dan perang, dan tidak akan bisa didamaikan sebelum semuanya mati semua. Ini hadis malaikat. Yang kita cari itu begitu. Kalau kita mau beli sepeda ontel, berapa siap korban? 1 juta. Kalau sepeda motor 1 juta nggak dapat, 10 juta. Kalau Mercedes 500 juta. Kalau mau beli pesawat terbang, wah ini belum tahu harganya nih saya. Berapa tuh? Kayak pernah beli aja. Lah kalau mau beli surga ini semalakan, berapa pengorbanan yang harus kita buat? Itu pengorbanan yang kita buat itu untuk beli kerikil 1 di surga nggak boleh sebetulnya. Tapi karena Allah itu punya sifat syakur, menghargai amalan hambanya, maka kita ini korban sedikit aja sudah dihargai oleh Allah. Masya Allah. Setelah dihargai lupa diri, saya ini korban besar. Padahal itu ibaratnya kita ini mau beli Mercedes bawa uang 5.000. Tapi yang punya mobil ini memang baik orangnya. Masya Allah, 5.000, silakan ambil. Padahal itu beli pentilnya aja nggak cukup. Nah, malaikat Allah Ta'ala. Tapi ini dasar orang kampung, dihargai malah sombong dia. Ya siapa yang berani membeli mobil kamu 5.000 selain saya? Saya ini orang dermawan kepada kamu. Maka yang punya toko itu cuman senyum-senyum, kok goblok temen arek iki lho, kok goblok temen. Ora apa-apa lah. Goblok tapi apian. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita korban, nafikan pengorbanan seperti ahli Badar. Korban habis-habisan. Pertolongan Allah datang, tetapi setelah itu langsung dinasihati oleh Allah. Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kamu itu di Badar itu nggak buat apa-apa, hanya Allah yang buat. Maka Nabi pulang dari Badar mengucapkan takbir, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal akhzaba wahdah. Shadaqa wa'dah, Allah telah membuktikan janjinya. Wa nasara 'abdah, telah menolong hambanya. Wa 'azza jundah, dan telah memenangkan pasukannya. Wa hazamal akhzaba wahdah, dan hanya Allah sendiri yang mengalahkan orang-orang kafir itu. Jadi kamu ini nggak ikut apa-apa, semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebetulnya bukan korban. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Tapi kita ini digunakan oleh Allah untuk korban. Korban tuh yang kamu korbankan tuh apa? Kamu itu nggak punya apa-apa. Jadi kata-kata korban itu sebetulnya penghormatan saja semalekan. Sebetulnya kita ini sih nggak punya apa-apa. Harta juga milik Allah, diri kita juga milik Allah. Kalaupun kita ini pandai juga otaknya yang kasih Allah. Kalau kita ini pokoknya apa saja semua milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita ini nekat juga nekat, itu pun pertolongan Allah. Jadi kamu itu nggak punya apa-apa.
modal dengkul pun kamu nggak punya, modal nekat pun kamu nggak punya. Kalau Allah nggak pasang hati di dada kamu nekat dari mana? Qulun min indillah, semua dari Allah. Maka korban dan nafikan pengorbanan, sehingga timbul sifat tawadhu, ya. Malu gitu malaikat, malu. Al haya'u minal iman. Korban 4 bulan malu, korban 1 tahun malu, karena merasa pengorbanan itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang dicari, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan itu pula semuanya atas pertolongan Allah. Yang dikorbankan itu juga milik Allah, tapi sudah korban dengan pertolongan Allah. Yang dikorbankan dia barangnya Allah, kita nggak punya apa-apa, oleh Allah masih dihargai lagi. Kamu korban, maka korban itu malu dan syukur, seneng korban itu. Jangan merasa sedih, masya Allah, berapa juta saya keluarkan uang saya untuk agama ini, sebetulnya umpama saya simpen tuh saya sudah jadi orang kaya sekarang. Jangan gitu, kamu tuh keliru. Orang itu kalau korban terus merasa menyesal dengan pengorbanannya, itu pengorbanannya jadi turun nilainya di sisi Allah, nggak ada nilainya. Tapi kalau orang itu korban dengan syukur kepada Allah dan merasa malu dengan pengorbanannya yang sedikit itu, maka harga pengorbanannya itu jadi sangat tinggi di sisi Allah. Insya Allah malaikat. Dan korban itu ada waktunya masing-masing. Kalau waktu sholat, korban yang paling tinggi sholat. Kalau waktu zakat, ya korban paling tinggi zakat. Kalau waktu ada taskil, korban yang paling tinggi berdiri siap berangkat. Insya Allah malaikat. Kalau punya utang, pengorbanannya itu ya nyaur utang, jangan tidak nyaur. Nanti setiap mau ditagih, lari keluar. Keluarnya bukan keluar di jalan Allah, keluar lari dari orang yang nagih hutang. Itu bukan keluar namanya, itu melarikan diri namanya. Itu nyaur utang itu juga bagian dari pengorbanan. Nabi mengatakan orang mati syahid akan masuk surga tanpa hisab, kecuali utang akan dihisab. Kok begitu ya Rasulullah? Jibril baru ngomong sama saya begitu, kecuali utang ya Rasulullah, ada urusannya masih. Maka jangan sampai kita ini nggak nyaur utang. Insyaallah malaikat. Lah belum punya Pak. Kalau belum punya niat. Nah, barang siapa punya utang dan dia niat untuk mengembalikan, usaha untuk mengembalikan, mati belum bisa mengembalikan, nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah. Yang bahaya itu nggak niat itu loh, terus menyelinap, semoga dia lupa. Itu namanya itu maling namanya. Jangan begitu, kita harus niat mengembalikan. Barang siapa utang tidak niat mengembalikan, nanti didoakan para malaikat supaya tambah melarat. Kalau ingin tambah melarat begitu caranya. Tapi kalau dia ingin mengembalikan, Allah akan kirim malaikat yang membantu dia untuk bisa mengembalikan. Maka Sayyidah Aisyah itu kadang-kadang punya utang juga, sehingga sebagian sahabiat itu berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kamu ini kan nggak perlu utang toh ya Ummul Mukminin, kok kenapa utang? Oh, kamu ini nggak tahu, karena Nabi mengatakan orang itu kalau punya utang ingin mengembalikan, Allah akan kirim malaikat yang membantu. Itu yang saya maksud. Karena aneh malaikat, kita utang, Sayyidah Aisyah juga utang, tapi beda. Sayyidah Aisyah utang supaya datang malaikat, kalau kita ini utang memang karena senang duit.
Jadi para sahabat itu kayak sama kadang-kadang perbuatannya dengan kita itu, tetapi hatinya itu tidak sama, maka nilainya tidak sama di sisi Allah, akhirnya juga tidak sama, barokahnya tidak sama. Maka semalaikan Allah Ta'ala, hati kita ini senantiasa tawajuh kepada Allah. Tawajuh kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah. Jangan ada ragu sedikit pun bahwa agama ini kalau kita kerjakan sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah, mendatangkan hidayah dunia dan juga akan mendatangkan kemuliaan di akhirat. Insyaallah malaikat. Janji Allah itu pasti. Tapi kapan? Nah, pertolongan Allah itu pasti datang, tapi kapan? Bagaimana bentuknya? Itu rahasia Allah. Nabiullah Ibrahim dakwah yang ikut dikit malaikat. Tetapi Allah tampakkan barokahnya kerjanya Nabi Ibrahim itu setelah wafatnya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabiullah Ibrahim kecuali dipilih oleh Allah dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa ja'alna kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Seluruh nabi, seluruh rasul setelah Nabi Ibrahim itu anak cucunya Nabi Ibrahim semua, termasuk yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah tampakkan barokahnya itu pada anak cucunya. Maka kita ini jangan buruk sangka kepada Allah. Saya ini sudah dakwah, sudah doa, tak rewangi soro-soro, tapi gak untuk taskilan, mungkin belum datang. Mungkin datangnya itu setelah kamu mati dulu lah, nanti kan datang. Kenapa? Karena kamu masih hidup, taskilannya banyak, bisa-bisa kamu jadi sombong karena iman kamu ini lemah. Allah sayang sama kamu, taskilannya nanti-nanti aja supaya kamu setelah mati taskilannya muncul. Insyaallah malaikat. Kapan matinya? Sebentar lagi. Insyaallah malaikat. Maka tawajuh kepada Allah, husnudzan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah semalaikat, bergantung kepada Allah dalam urusan rizki itu penting. Tapi tawakal kepada Allah urusan dakwah lebih penting lagi. Itu ayat-ayat tawakal yang dalam Al-Quran itu kebanyakan kaitannya dengan dakwah. Tawakal dalam dakwah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang menentang engkau ya Muhammad, katakanlah hasbiyallah, cukup Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selainnya. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bergantung menghadapi orang-orang yang nentang ini. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah adalah Tuhannya arasy yang agung. Kalau kita ini dakwah dengan tawakal, ada masalah hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka insyaallah penentangan-penentangan itu akhirnya malah jadi barokah. Insyaallah malaikat. Yang nentang-nentang Nabi itu malaikat akhirnya dapat hidayah, jadi sahabat, jadi wali-wali, atau kalau memang nggak dapat jatah hidayah, hancur semuanya. Nggak ada yang ketiga. Itu Abu Sufyan itu nentang aja semalaikat, tapi nggak kualat-kualat, itu sudah nentang itu masih segar bugar aja, nentang terus sampai anaknya sudah diambil istri sama Nabi, masih nentang aja terus,
nggak kapok-kapok itu. Ternyata Allah simpen hidayah untuk beliau, akhirnya masuk Islam. Dan beliau termasuk pejuang yang hebat sampai syahid di negeri Syam sana. Assalamualaikum. Salam. Ini mana Curugudama. Curugudama ini kalau orang ngantuk bangunkan. Kalau istima orang-orang baru, kalau ada ngantuk diikram, kasih kopi. Kalau orang lama, kalau ngantuk disiram kopi. Insyaallah malaikat. Nah, ini orang lama malaikat. Ini pembicaraan penting ini. Nanti kalau orang lama ini salah paham, ini bahaya sama malaikat. Insyaallah malaikat. Ini maaf ya malaikat. Ini kan teman sendiri kan nggak apa-apa ya. Ini sudah orang lama itu dimarahi, diapa, ditempiling, disepak, nggak dikasih makan itu sudah biasa. Orang lama itu sudah dugdeng, nggak apa-apa, sudah nggak mempan tembak. Jadi semalakan Allah SWT tawakal dalam dakwah, bergantung kepada Allah, jangan bergantung dengan kerja-kerja kita, bergantung kepada Allah. Kerja habis-habisan, tapi bergantung kepada Allah, jangan bergantung pada kerja. Karena kerja kita ini walaupun bagaimanapun hebatnya, banyak cacatnya. Tidak layak kerja kita ini kita mengandalkan kerja-kerja kita. Kerja kita ini banyak cacatnya. Kita keluar 4 bulan, Masya Allah kerja besar, tapi kita nggak hitung maksiatnya 4 bulan itu berapa kira-kira yang kita buat. Waktu 4 bulan gunjingnya orang berapa? Waktu 4 bulan melihat wanita di jalan berapa kali? Waktu 4 bulan pegang HP berapa kali? Lu pegang HP itu apa haram? Nah itu oleh masyayikh nggak boleh kok. Ya haram toh menurut masyayikh itu. Haram tuh larangan itu. Nggak boleh itu. Nanti itu kalau kita keluar pencet-pencet HP itu nanti nggak konsentrasi. Waktu 4 bulan ngantuk bayan subuh berapa kali? Apa haram tuh ngantuk itu? Nah itu kan menyakitkan yang bayan, masa menyakitkan orang tuh nggak haram? Bayan petentengan, kamu ngantuk apa nggak sakit tuh yang bayan? Jantung tambah parah nanti. Itu haram mulai kan ngantuk itu. Untuk orang lama, kalau orang baru diikram. Insyaallah malaikat. Ini betulan nih malaikat. Ditawakal dalam dakwah. Kita jauhlah dengan tawakal. Kita keluar dengan tawakal. Bergantung kepada Allah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah temanku dalam perjalanan ini, dan engkau adalah wakilku dalam menjaga keluargaku. Begitu tawakal pada Allah. Ada orang tuh mau keluar malaikat, istrinya sedang hamil, maka dia berdoa, ya Allah, aku titipkan kepada engkau janin yang ada di perut istriku ini. Dan dia keluar. Setelah keluar lama, zaman dulu tuh orang keluarnya lama-lama malaikat. Setelah pulang ternyata istrinya meninggal sudah. Tapi orang-orang kampung itu bilang sama dia, itu loh kuburan istri kamu itu loh. Kalau malam itu kok ada cahaya dan ada suara kludak itu apa itu? Masa? Iya, maka dia tidak tahan, langsung pergi ke kuburan istrinya itu, dibongkar tuh kuburan. Ternyata itu bayinya itu keluar sudah, masih hidup kludak di situ. Maka dia ini mendengar suara, zaman dulu itu orang itu begitu karena telinganya itu masih bersih, belum kena polusi televisi, radio, koran, HP, internet itu.
Tahu tuh mendengar suara malaikat. Kamu dulu waktu keluar yang kamu titipkan kepada Allah anak kamu aja, maka yang dijaga oleh Allah ya anakmu. Coba istri kamu titipkan kepada Allah dulu, istri kamu juga akan dijaga. Kamu doanya, ya Allah aku titipkan anakku dalam perut istriku. Dulu kamu doanya kan begitu tuh. Oh iya, kelewat ini sudah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala keluar dengan tawakal, jauhlah dengan tawakal. Ini orang ini apa itu kopral, lah saya ini jenderal, pasti saya taskil dia akan keluar dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kopral toh, saya jenderal, keluar. Oh enak saja. Jenderal itu kan kalau di sana lapangan terbang sana, ini di sini sama-sama aja. Kita demokrasi Pak Jenderal. Nah ini karena tidak tawakal. Tidak tawakal kepada Allah, tawakalnya pada jabatannya, akhirnya ditentang sama kopralnya. Saya ini kiai, itu murid saya, tak taskil pasti, langsung, kamu keluar 10 tahun. Maaf Pak Kiai, sekarang saya itu repot. Santri itu kan dulu, sekarang ini saya itu sudah jadi petani, bukan santri lagi. Santri pensiunan saya ini. Oh kurang ajar kamu ya. Jadi kita ini jangan seperti itu. Itu namanya tawakal kepada kekiaiannya, nanti malah nggak jalan nanti. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ini orang sini ini yang paling tua kan saya, mesti semua taat sama saya. Itu namanya tawakal pada diri kamu sendiri. Tawakal kepada Allah. Hanya Allah yang memegang hati hambanya. Kalau Allah buka hati maka bisa jalan, kalau Allah tutup hati nggak akan bisa jalan. Insya Allah malaikat. Tawakalnya padahal ini urusan dakwah, urusan rizki juga tawakal pada Allah. Maksudnya bagaimana? Kita kerja di sawah tapi hati kita kepada Allah. Jangan tidak kerja loh malaikat ya. Ini para sahabat Ansor hampir semua petani semua. Jadi orang itu kalau bertani itu niatnya mengamalkan amalannya sahabat Ansor begitu. Hatinya kepada Allah. Bagaimana dari sawah saya akan dibentuk jamaah 4 bulan 40 hari 3 hari. Insyaallah malaikat. Kalau kita ke pasar, hatinya kepada Allah. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka semulaikan Allah Ta'ala, dan kita renungi, ini dagang, ini amalannya sahabat muhajirin. Sayyidina Abu Bakar dagang. Jadi karkun tuh jangan malu dagang. Wah nanti dikira iman saya kurang kuat ini. Oh kamu bukan hanya itu, salah itu. Kamu jadinya malah pamer sama orang itu. Kamu malah nanti ambles itu nanti. Jangan begitu. Dagang itu adalah pekerjaan orang-orang muhajirin. Saya akan keluarkan jamaah dari toko saya, dari pasar saya. Hatinya kepada Allah. Dan kemudian dagangnya sesuai dengan syariat. Jangan riba. Jangan riba. Jangan hubungan dengan bank. Kecuali bank Islam, bank muamalah itu boleh. Kalau ada orang mengatakan itu bank muamalah dengan bank lain sama aja, itu orang nggak ngerti. Sudah, pokoknya boleh itu. Itu sudah dikaji oleh banyak ulama mengenai bank-bank itu. Ya itu nyatanya juga ngambil untung juga. Pokoknya boleh. Titik. Kamu jangan banyak bicara. Nggak baik. Kalau sudah bilang boleh, boleh. Kalau bilang tidak, ya tidak. Titik. Nah nanti kalau ini ulama lah baru boleh mudzakarah malaikat. Jangan orang awam itu
pakai dalil-dalil sendiri, nanti malah lucu, keliru semua ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini sebagai contoh aja, namanya zina dengan kawin itu serupa aja semulaikan prakteknya itu, tapi karena ini pakai tertib namanya kawin, dapat pahala. Kalau namanya zina itu walaupun prakteknya kayak kawin tapi nggak pakai tertib, maka dosa besar, dirajam itu hukumannya. Kawin dengan zina ya sama aja. Oh, goblok kamu, nggak sama ya. Ini sudah pakai aturan dari pencipta, ini boleh, bahkan dapat pahala. Melihat istri pun tuh sudah dapat pahala. Tapi kalau zina, oh, dosa besar. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ke pasar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar ke pasar malaikat, Sayyidina Umar ke pasar, Sayyidina Utsman malah pedagang besar, Sayyidina Ali itu kadang-kadang kerja kasar, buruh menyirami air di sawah, menantunya Rasulullah SAW. Maka orang dakwah itu jangan malu kerja. Kerja itu bukan aib. Yang aib itu kalau makan haram itu aib. Insya Allah malaikat, ini penting. Bahkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW punya sawah juga malaikat. Padahal beliau ini kalau beliau mau malaikat, gunung-gunung jadi emas. Beliau hidup sederhana sekali. Tikarnya itu kasar, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini Nabiullah, utusan Allah, keadaan hidup kamu seperti ini. Maka Nabi mengatakan, hai Aisyah, buka yang ada di tikar saya itu. Maka di bawah tikar itu dibuka oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata di bawah tikar tanah itu sudah menjadi lempengan-lempengan emas, kan? Kalau aku mau, hai Aisyah, gunung-gunung akan jadi emas dan akan ikut saya. Tapi saya itu suka sehari lapar sehingga saya bisa merengek-rengek kepada Allah, sehari kenyang bersyukur kepada Allah. Jadi lain, para sahabat kerja, kita kerja. Lain tapi para sahabat kerja karena supaya dapat pahala, kalau kita ini kerja karena takut nggak makan. Maka para sahabat itu kerja lama-lama jadi wali. Kalau kita ini kerja lama-lama rusak, karena niatnya beda. Rasulullah itu punya sawah di Khaybar. Khaybar itu beberapa kilometer dari Madinah, dan itulah yang untuk nafkah tahunan istri beliau. Karena kan kurma itu tiap tahun panen, nah itu setiap tahun beliau panennya itu untuk nafkah tahunan istri beliau. Untuk apa? Buat contoh buat umat. Jadi ringkesnya itu, kita ini kerja niatnya ibadah. Akhirnya kita ini nggak usah keluar, kerja aja niatnya ibadah, udah dapat pahala terus. Keliru itu ya. Kalau kerja niatnya ibadah itu ada tandanya. Tandanya seperti yang dibuat para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tandanya kerja untuk ibadah, tandanya pertama, waktu kerja itu senantiasa ingat pada Allah. Kalau kerja kok lupa kepada Allah, nah itu tandanya kamu kerjanya bukan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kerjanya mengikuti syariat, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Kemudian yang ketiga, kalau waktu sholat datang, terus sholat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau datang seruan adzan waktu Jumat, masjid, hentikan itu
perdagangan di pasar. Insyaallah kan. Perdagangan ini kan ibadah. Ke masjid ya ibadah. Untuk apa saya ke masjid? Nah, ini tanda-tanda ini. Kamu itu bukan untuk ibadah. Ini waktu sholat. Nanti setelah sholat baru kerja lagi. Insyaallah kan. Ini yang keempat. Ini yang keempat yang penting. Para sahabat itu kerja, pertanian, perdagangan, macam-macam. Semua kerja-kerja yang kita kenal sekarang itu zaman dulu juga sudah ada kebanyakan. Pertanian zaman dulu, sahabat petani juga ada, sahabat pedagang juga ada, sahabat tukang pijet juga ada. Nah, jadi pijet itu sunnah kan. Tapi pijet yang betul, jangan pijet yang pijet itu nggak pakai tertib, atau pijet yang pijet perempuan. Nah, itu maksiat gede itu, bukan amalan sahabat pijet sunnah Nabi. Aduh, repot ini nanti semalekan. Yang tukang cantuk, tukang bekam juga ada, yang pandai besi juga ada, yang pejabat juga ada, bahkan yang raja pun juga ada, yang penyair juga ada. Abdullah bin Rawaha, Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, ini penyair sahabat. Maka ada syairnya sahabat, tala'al badru alaina. Kalau ada orang begitu di pesantren-pesantren, jangan kamu katakan bid'ah loh itu. Sahabat juga ada penyairnya. Ada. Tapi jangan penyair yang ngajak senggol-senggolan itu pentung saja. Ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tasgil 3 hari. Ya. Jadi semalekan Allah Ta'ala. Maka ini yang terakhir, di saat kerja kalau datang tugas-tugas dakwah tinggalkan sementara. Insyaallah malaikat. Para sahabat dalam kesibukannya tiba-tiba datang taskil dari Masjid Nabawi, ya khailallah irkabi, hai pasukan-pasukan Allah berangkat. Langsung mereka berangkat. Kalau ada masalah, musyawarah. Seorang sahabat mau berangkat, datang kepada Rasulullah. Saya siap berangkat ya Rasulullah. Kamu masih punya 2 orang tua di rumah? Masih. Kamu khidmat orang tua kamu. Akhirnya orang membaca hadis ini, terus nggak mau keluar. Oh, ini Rasulullah tuh nyuruh khidmat orang tua. Malah orang mau keluar disuruh pulang. Itu pemahaman yang keliru, kata para masyayikh itu. Dia pulang dengan musyawarah dengan Rasulullah. Kamu boleh aja buat gitu, tapi bukan langsung terus pulang, itu tidak. Laporan sama amirnya, musyawarah. Saya itu punya orang tua, nggak ada yang ngerawat di rumah, bagaimana? Nah ini baru pulang kamu seperti sahabat tadi. Tapi kalau nggak mau keluar tuh di rumah saja, itu bukan sahabat, itu sahabat itu. Insya Allah mana kan? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sudah siap mau keluar ke Badar. Tiba-tiba istri beliau sakit. Laporan sama Nabi, oh kamu jaga istri kamu. Maka beliau tidak ikut ke Badar. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa Utsman ini ahli Badar, padahal tidak ikut. Ya. Kenapa? Dia pulang dengan musyawarah. Bedanya cuma ini. Kalau kita ini pulang itu tidak pakai musyawarah. Nah, pokoknya enaknya ya apa ya pulang oh guys, mulai. Nah, ini kalau ikut nafsu itu ya akhirnya nggak berkah. Ya. Tapi kalau pun dengan musyawarah, insya Allah berkah. Bukan insya Allah, pasti berkah. Insya Allah mulai kan. Tapi penanggung jawab tim taskil itu harus tahu cerita ini, sehingga jangan kita ini memutuskan dalam musyawarah itu perkara yang begitu berat untuk orang yang musyawarah itu, sehingga nanti kapok nggak mau musyawarah lagi. Nanti musyawarah sama itu, waduh gawat itu. Nah, mesti diputus yang susah-susah itu. Udah saya nggak mau musyawarah, pulang aja langsung.
Kalau mimpin musyawarah itu putus perkara yang paling mudah dikerjakan. Jangan perkara yang paling mujahadah, yang paling mudah. Ma khuyira Rasulullah SAW baina amrain ilakhtaro aisarohuma malam yakun ithma. Kalau Rasulullah itu disuruh memilih dua perkara, maka beliau memilih yang paling mudah selagi bukan dosa. Tapi bukan langsung mau musyawarah, ini istri saya sakit bukan? Sudah pulang. Anak saya sakit, pulang. Akhirnya zamannya pulang semua. Dipikirkan itu. Barangkali ada orang-orang masjid kamu, karkon-karkon di masjid itu yang mau mikirkan ini bagaimana. Karena orang itu memang nafsunya itu ingin pulang. Maka dicari jalan keluarnya, bagaimana dia bisa berangkat tapi keluarganya yang di rumah itu bisa jalan. Insyaallah malaikat. Targhib, orang-orang di masjid itu targhib. Man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Barang siapa membantu orang berjuang dapat pahala orang berjuang. Barang siapa yang mengurus keluarganya orang berjuang dengan baik, maka dapat pahala perjuangan juga. Itu sebenarnya para sahabat itu kalau ikram temannya itu tidak seperti kita. Sudah, itu dalam hal itu sahabat. 1 bulan ini keluarga kamu saya yang urusan dapurnya saya udah. Ada yang 2 bulan saya, seminggu saya. Bahkan ada sebenarnya sahabat Abu Bakar itu kalau bantu orang itu, keluarga kamu seumur hidup yang urus saya, udah kamu nggak usah mikir itu. Ada juga. Ya, dengan cara kerjasama ini maka kita ini jadi mudah. Insya Allah malaikat. Kafa bil mari isman ayudhi ama ya'ulu. Cukuplah dosa seseorang kalau dia menyia-nyiakan keluarganya. Dakwah terus malaikat. Tetapi kita jaga bagaimana keluarga kita juga tertata dengan baik. Insya Allah malaikat. Itu namanya kan kurang tawakal. Bukan kurang tawakal, itu tertib agama begitu itu. Tertib agama begitu itu. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sudah masuk jamaah mau keluar, tapi istri saya dalam perjalanan umroh, bagaimana? Sendiri? Iya. Dah, kamu tuntuti istri kamu kan? Masa istrinya dibiarkan umroh sendiri? Lah sekarang tuh umrohnya bukan di Mekah, umrohnya ke Hong Kong. 2 tahun sendiri. Ini keadaan umat tuh seperti itu. Gimana itu semalaikat? Umroh ke Hong Kong tapi ada. Jadi semalaikat Allah Subhanahu Wa Taala, di semua kerja-kerja ini diatur dalam musyawarah supaya kerja dakwah diutamakan, tetapi urusan-urusan kita yang lain ditata, diatur. Waktu keluar, waktu makomi, waktu kerja diatur yang rapi. Kalau sudah kita atur demikian itu, kita kerja pahalanya seperti pahala dakwah juga. Karena kerja kita ini niatnya untuk perjuangan. Apalagi kalau istri kita ini sudah kita niatkan untuk perjuangan, maka Nabi mengatakan, ini hadis di Majarrobih itu. Hadisnya gimana? Dirham yang kamu infakkan untuk perjuangan, dirham yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dirham yang kamu infakkan untuk istri kamu, yang paling banyak pahalanya yang kamu infakkan untuk istri kamu. Terus diulas oleh para ulama, ini bagaimana ini maksudnya hadis ini? Karena sahabat-sahabat itu istrinya itu pejuang semua. Jadi kalau uang dikasihkan istri ini kan nggak punya uang, berarti memberi pada fakir miskin juga.
Kalau dia ini memberikan uang pada istri karena istrinya itu untuk berjuang, akhirnya memberikan fisabilillah juga. Jadi kalau istri itu fakir, miskin, sabilillah kumpul jadi satu. Itu kalau keluarganya sudah berpikir agama, itu ngasih uang istri pun tuh sabilillah jadinya itu. Bangun rumah niatnya untuk nerima masturat, jadinya sabilillah. Ini ada karkun di sini bangun rumah, ada jamaah India datang, jamaah datang. Pas itu waktu itu sedang pasang jendela. Maka jamaah itu tanya, ini apa ini? Ini jendela untuk apa? Supaya ya angin bisa masuk ke rumah toh tuan. Maulana itu. Kamu keliru. Loh, keliru bagaimana? Pasang jendela itu maksudnya supaya adzan subuh bisa masuk ke rumah gitu. Itu begitu kamu pasang sudah dapat pahala terus. Kalau cuman angin itu sih nggak ada pahalanya itu. Masya Allah. Jadi semalekan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang beli kuda niatnya persiapan fisabilillah, maka kalau kuda ini makan, kuda ini minum, kuda ini lari, kuda ini kencing, kuda ini berak, dihitung pahala buat pemiliknya. Kan ini persiapan fisabilillah. Maka istri kita, anak kita ini kuda-kuda semua. Persiapan sabilillah maksudnya begitu, bukan kuda ya. Kuda kan kakinya 4, ini 2 cuman ya. Persiapan sabilillah, maka kita ngasih makan anak kita, istri kita ini pun juga akan mendapatkan nilai sabilillah juga. Insyaallah malaikat. Maka dalam hadis perempuan itu kalau hamil pahalanya seperti orang keluar. Karena apa? Karena ini bayi nanti akan berjuang fisabilillah. Ini dalam taskil itu di perut ibunya itu. Makanya wanita itu kalau dalam keadaan hamil doa-doanya makbul seperti orang keluar fisabilillah. Maka bagus kalau istrinya itu hamil terus ya doanya makbul. Itu kalau sudah pikir agama akhirnya jadi perjuangan semua. Ngurus istri jadi perjuangan, ngurus anak jadi perjuangan, ngurus sawah jadi perjuangan. Tapi jangan lupa kalau waktu keluar, insya Allah malaikat. Nanti jangan salah paham, ini juga sudah perjuangan, nggak perlu keluar. Enggak, itu seperti orang yang sholat berdiri aja, imamnya rukuk dia nggak mau, berdiri aja. Ditanya, kamu sholat kok berdiri aja? Berdiri ini kan sudah ibadah. Loh, namanya tuh bukan sholat kalau begitu itu. Sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, baru itu sholat. Begitu juga semalekan perjuangan itu, walaupun kita ngurus anak istri pun kalau niatnya perjuangan jadi perjuangan, tapi jangan terus nggak keluar. Itu seperti sholat berdiri aja, nggak mau rukuk itu namanya. Berdiri juga sudah ibadah, rukuk juga ibadah, sama aja. Saya berdiri aja. Ini lama-lama duduk aja, ini duduk juga sudah ibadah. Sholat itu harus ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, ada salamnya. Bahkan disempurnakan dengan sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, dan dzikir-dzikirnya. Orang dakwah itu harus punya kefahaman zikir habis sholat itu kayak wajib tuh, bukan wajib, kayak wajib gitu. Karena apa? Karena sholat-sholat kita ini belum sempurna mereka. Maka dengan zikir-zikir itu menyempurnakan sholat-sholat kita. Dan doa waktu habis sholat itu adalah doa-doa yang makbul. Nah, kita jangan sampai habis sholat langsung pergi, tidak, wiridan dulu yang panjang-panjang. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu menulis kitab Fadilah Ayat Kursi, itu tebel sekian mereka. Banyak hadis-hadis mengenai Fadilah Ayat Kursi. Sayyidina Ali mengatakan, saya heran kalau ada orang Islam kok terus nggak baca ayat kursi. Itu saya pernah dikasih tahu oleh seorang masyayikh, kalau kamu istiqomah baca ayat kursi,
Habis sholat 10 kali aja, nanti kamu tuh di mana-mana jadi pimpinan. Kalau kamu tukang becak pun jadi pimpinan tukang becak. Iya katanya itu. Kamu mudah mau mempengaruhi orang, tapi tidak mudah dipengaruhi orang kamu. Baca ayat kursi. Jangan karkun kok melas, tidak ada temannya di mana-mana. Itu kurang wiridan. Kalau wiridannya kuat tidak melas seperti itu, insya Allah dia punya teman. Insya Allah malaikat. Ayat kursi 10 kali. Paling dikit itu. Kalau bisa ya lebih banyak lebih bagus. Tapi yang istiqomah malaikat. Itu amalan dakwah, amalan ibadah, zikir dan sebagainya itu perlu istiqomah, nanti baru tampak hasilnya. Seperti nanam, sehari 2 hari belum tampak hasilnya, setelah sekian lama keluar buahnya. Dakwah juga begitu. Kadang-kadang dakwah ini pada awalnya itu belum tampak hasilnya, tapi setelah istiqomah terus baru Allah tampakkan hasilnya. Ibadah juga begitu. Maka kita ini jangan buruk sangka. Saya sudah berulang kali, tapi kok nggak ada hasilnya. Oh, kamu buruk sangka. Itu seperti orang bodoh menanam mangga. Dikasih tahu ini mangga ini manis sekali. Ditanam baru 3 hari dirasakan. Oh, kok nggak ada manisnya. Baru 4 bulan dirasakan. Nggak ada manisnya. Dicabut, marah, dibuang. Maka temannya itu, oh, kamu itu goblok. Itu kalau sudah 10 tahun baru keluar buahnya yang manis itu. Baru 4 bulan sudah marah-marah. Insya Allah malaikat. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mendapatkan pertolongan Allah sehingga kebatilan hancur. Bukan setelah 4 bulan, setelah bertahun-tahun, ratusan tahun. Ya kita ini masih lumayan kok semalekan. Bukan masih lumayan, begitu Allah mudahkan kerja dakwah untuk umat ini. Karena umat ini ummatun marhumah, umat yang disayangi oleh Allah, maka kerja dakwah itu dimudahkan. Kita ini kerja belum sungguhan betul, belum, tapi sudah banyak orang yang dapat hidayah. Insya Allah malaikat. Kita syukuri, jangan kita ini suka ngomong kita ini sudah mujahadah tapi kok nggak ada orang gua mau gubris. Ya, jangan begitu, mungkin waktunya belum datang. Itu nanya bayi di dalam perut, itu ada waktunya, keluarnya itu ada waktunya. Kalau belum waktunya keluar kamu pecet-pecet, nanti malah perutnya sakit, bisa mati malah. Maka dalam dakwah ini sabar. Likulli ajalin kitab, segala sesuatu itu sudah ada tulisannya di sisi Allah. Kapan? Itu sudah ada tulisannya. Kita semua kan membentuk 5 amal masjid, kemudian kita bentuk jamaah dari masjid kita buat 5 tahapan. Saling undang makan, makan bersama, saling undang makan, menyempurnakan amal rumah, amal masjid, menabung, doa, menangis, dengan harapan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi akan keluar. Tapi kita harus tahu di sisi Allah sudah ada tulisannya kapan mau dia mau keluar. Yang penting kita gerak aja, tawakal kepada Allah saja. Barang siapa tawakal kepada Allah akan cukupi. Nggak tahu bagaimana Allah mencukupi. Kadang-kadang orang ini nggak keluar, orang lain Allah keluarkan. Orang Mekah nggak mau, orang Madinah Allah keluarkan. Orang Taif nggak mau, jin-jin Allah datangkan. Ketika Rasulullah pulang dari Taif, maka jin-jin pada masuk Islam mereka. Mungkin tuh mahala-mahala yang nggak hidup-hidup, jinnya banyak sebetulnya. Kita nggak tahu. Dan kalau jin itu dakwah, kita dapat pahalanya juga. Jadi jangan kita buruk sangka, saya ini Pak udah 10 tahun istiqomah, tapi nggak dapat taskilan. Ya sih sabar wae. Kita tidak tahu. Tapi di samping kita ini sabar, harus kita ini muhasabah. Mungkin ada amalan saya, perbuatan saya
yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita ini istighfar, menangis. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, siapa yang takwa, Allah akan kasih rizki tanpa disangka-sangka. Rizki itu bukan hanya duit saja, malaikat. Rizki itu anak yang soleh, istri yang taat, teman yang baik, termasuk rizki juga kesehatan, termasuk rizki malaikat ketenangan. Itu rizki mahal loh malaikat. Orang itu bikin pabrik, bikin sawah, bikin macam-macam kerja. Maksudnya untuk apa? Supaya hatinya tenang. Sehingga repot, sawah ada, pabrik ada, uang ada. Maka orang itu kalau sudah dikasih ketenangan, sama aja dengan dikasih sawah ribuan hektar. Sama aja dengan dikasih uang triliun-triliun. Wong maksudnya uang itu biar tenang. Itu kalau sudah tenang kan nggak perlu uang. Orang-orang bikin tentara, bikin polisi, bikin ini, bikin ini. Mau apa? Supaya hatinya senang kan? Orang itu ingin jadi presiden itu apa karena ingin duduk di kursi? Kan tidak sebetulnya. Ingin senang aja sebetulnya itu. Lah kalau orang itu sudah senang, walaupun nggak jadi presiden, itu sudah melebihi jadi presiden. Karena presiden pun banyak yang pusing, tidak senang. Maka semalaikan Allah, rizki itu jangan dianggap duit saja. Rizki itu ketenangan, ketentraman hati, anak soleh, kesehatan, santri. Santri semalaikan. Ini ada santri-santri datang sini. Kalau kita takwa, nanti Allah kasih santri yang tidak disangka-sangka. Tahu datang santri dari sana, santri dari sini. Saya ini lo nggak bisa ngaji kok kamu datang ke sini. Pokoknya saya betah di sini nih Pak. Nah, saya itu nggak bisa apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting di sini aja. Saya itu kerasan. Ini rezeki tanpa disangka-sangka. Taskilan. Ini rezeki juga. Targetnya 1 jamaah 4 bulan. Tahu-tahu keluar 10 jamaah. Mungkin apa enggak sebenarnya? Tapi kita ini sudah buruk sangka, kita ini separuh target itu sudah lumayan. Ya ini, yang ini kita sudah buruk sangka sama Allah, akhirnya separuh pun juga nggak keluar. Kita targetnya 10 jamaah. Semoga Allah SWT datangkan 100 jamaah. Insyaallah malaikat. Begitu semalaikat. Kalau kerja kita ini sudah makbul, nanti seperti kerjanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu diperintah oleh Allah untuk menyeru orang haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kamu panggil orang-orang untuk haji, nanti datang seluruh dunia. Nabi Ibrahim panggil ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Sekarang semulaikan, Masya Allah, dari Indonesia itu kalau mau haji antri dulu 15 tahun. Kekuatannya, seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau dakwah kita ini sudah makbul, begitu semuanya kan. Nanti orang mau keluar itu antri. Saya mau keluar 4 bulan Pak. Oh nggak bisa, masjid sudah penuh semua. Mau tinggal di mana kamu? Antri. Tahun depan kamu bisa 4 bulan, sekarang 40 hari aja. Bisa nggak begitu semuanya? Masya Allah. Zaman Nabi itu semuanya kan orang kalau nggak diputus keluar pada nangis semuanya kan. Karena ini semuanya kan Allah Ta'ala kerja dah waktu itu sudah makbul. Orang itu merengek-rengek ingin keluar. Nah, malaikat Allah Ta'ala kadang-kadang itu kalau saya kemarin putar di Jawa Barat itu, di pesantren-pesantren itu, saya itu merenung aja itu. Ini ulama-ulama di sini ini, saya kok yakin kerja mereka itu sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Itu orang itu datang dari mana-mana tuh merengek-rengek, Pak Kiai saya mondok sini.
mondok di sini ini berat loh. Pokoknya saya mau mondok. Dan uang pangkalnya masuk 5 juta loh. Kamu siap? Iya Pak Kiai, iya. Loh, mau mondok suruh capek-capek bayar 5 juta juga siap. Nah, ini berarti ini kiainya makbul betul, saya pikir gitu. Ini nanti kalau dakwah makbul saya kira begitu ini. Insya Allah mulai kan. Dakwah itu berat loh, kamu siap? Siap Pak, nggak apa-apa. Jalan kaki siap? Pokoknya siap saya. Pokoknya asalkan boleh aja. Nah. Loh, nanti amirnya itu galak loh. Kamu siap? Nggak apa-apa, pokoknya masuk surga nggak apa-apa. Nah. Itu kalau dakwah makbul begitu sudah. Nanti kalau kamu keluar akan saya kirim ke Gunung Kidul yang nggak ada airnya. Mau? Pokoknya saya siap. Mang itu yang saya cari. Nah. Itu karena tim taskilnya sudah makbul ya begitu jadinya. Tapi kalau belum makbul, keluarnya kemana sih? Kalau daerah sejuk saya mau, kalau panas ya mau. Nah. Kalau 40 hari ya insya Allah, kalau 4 bulan naudzubillah. Nah. Ini repot ini. Kenapa ini? Dakwah kita belum makbul. Belum, bukan tidak loh ya, belum. Nanti kalau sudah makbul, orang itu akan berbondong-bondong kepada agama Allah seperti zaman sahabat, seperti zaman Wali Songo. Raja-raja pun Masya Allah mau belajar agama. Anaknya Prabu Siliwangi mondok 10 tahun di Mekah sana, Kian Santang. Lah ada anaknya raja kok mondok 10 tahun nih, gimana sebenarnya? Pulang Islamkan orang-orang Sunda itu. Anaknya raja, bukan orang yang sudah biasa mewah dihormati, mau ngeleset jadi santri. Lah memang dakwahnya orang-orang dulu itu sudah makbul ya begitu. Nanti kita kalau sudah dakwahnya makbul, jenderal-jenderal pun ingin keluar. Kayak di Pakistan itu menteri-menteri naik truk. Menteri naik truk. Kalau istimewa itu loh malaikat, ini bukan omong kosong sekarang, ini menteri naik truk di Pakistan. Dan gembira tuh senyum-senyum menteri naik truk. Keluar naik truk menteri malah senyum-senyum. Bukan marah, ini apa ini kerja, ini menteri saya diginikan. Tidak. Jadi masalahnya itu nanti kalau Allah sudah datangkan pertolongannya, pokoknya perkara-perkara yang kelihatannya sulit itu tahu-tahu jadi mudah saja. Nah, supaya makbul kita meningkatkan pengorbanan. Nah, ini tadi malam tuh sudah musyawarah dengan orang-orang tua Jawa Timur ini. Ini itu diharapkan dari istimewa ini, dari Juruk Utama ini 100% keluar. Kalau enggak 4 bulan ya 40 hari, kalau enggak 40 hari 10 hari. Kalau enggak minimal 3 hari. Tapi enggak ada orang yang enggak keluar tuh enggak ada. Itu musyawarahnya tadi malam gitu itu. Ikut musyawarah tuh baik apa enggak mereka? Nah, jadi harus ngerti. Nah, kalau sudah ngerti, yang tadi malam belum daftar, berapa hari saja? Ini taskil terakhir ini. Silahkan berdiri. Bismillah. Dah 4 bulan, 40 hari, 10 hari. Nah, berdiri, silakan. Keselatan ya jemaah sekalian, ini yang betul-betul cash. Sebentar, tenang dulu. Ini yang betul-betul cash. Ke belakang ya. Yang betul-betul cash yang belum tercatat tadi malam. Coba yang lain dulu. Sekarang taskilannya adalah yang keluar untuk cash pagi hari ini berangkat dan sebelumnya belum terdaftar. Yang lain dulu. Mari. Walaupun 3 hari. Taskilan cash yang belum tercatat sebelumnya, belum terbentuk jamaah sebelumnya. Taskilan cash hari ini diberangkatkan 10 hari, 7 hari ataupun 3 hari. Yang lain duduk tenang di sini. Yang sudah tercatat, yang sudah terbentuk jamaah duduk tenang di sini. Sekarang taskilannya adalah cash. Hari ini Bayan Hidayat ditargetkan semuanya keluar 10 hari, 7 hari, 3 hari saja juga boleh. Yang niat-niat baru, yang baru pagi hari ini punya niat, yang sebelumnya
belum tercatat, yang tadi malam belum daftar, niat cash, yang dari markas Temboro maupun yang dari luar. Mari jamaah sekalian, yang daftar baru, yang belum tercatat 3 hari, yang niatnya hanya datang jur saja, monggo ngono niki syukuran awake dhewe niki didadekne wong 4 bulan gitu. Syukurane ngene iki pokoke metu kabeh insyaallah Pak nggih. Syukur itu dengan meningkatkan pengorbanan. Maka Allah telah tolong kita untuk 4 bulan, maka ini istimak kita ini kita syukuri, keluar berapa hari saja. Jangan langsung pulang, nggak pantas. Monggo silakan mulaikan. Bismillah. Mari jemaah sekalian, yang baru niat pagi hari ini, monggo Bismillah, cash 3 hari, 7 hari, 10 hari. Yang belum tercatat, yang sudah tercatat di sini saja dulu.